Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Fajar Wayong hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan pencabutan PPKM dan juga penerapan B35 di Indonesia. Dan langsung saja kita ikuti Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, pemerintah akhirnya mencabut kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM COVID-19 di akhir tahun 2022. Meski demikian, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap disiplin dalam penerapan protokol kesehatan baik di lokasi keramaian maupun ruang tertutup. Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Demikian pernyataan resmi Presiden Joko Widodo yang telah mencabut kebijakan PPKM COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Presiden menegaskan kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan penyebaran dan penularan virus COVID-19 di tanah air. Data per 27 Desember 2022 menyebutkan kasus harian tercatat 1,7 kasus per 1 juta penduduk, positivity rate mingguan berada pada 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR 4,79%, dan angka kematian 2,39%. Data tersebut berada di bawah standar dari Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO. Namun demikian, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk tetap waspada dalam menghadapi risiko COVID-19. Oleh sebab itu, pemakaian masker di tempat keramaian dan ruang tertutup harus dilanjutkan dan kesadaran vaksinasi terus ditingkatkan guna meningkatkan imunitas, serta meminta aparat dan lembaga pemerintah tetap siaga termasuk fasilitas dan tenaga kesehatan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pencabutan PPKM, angin segar perekonomian nasional, sudah tersambung melalui Zoom dengan Yusuf Randy Manilet selaku peneliti ekonomi KUR Indonesia. Ya, selamat pagi Pak Yusuf, apa kabar Anda di hari ini? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Selamat pagi Mas Fajar, kabar baik. Luar biasa. Pak Yusuf, kita tahu kemarin, maksud saya minggu lalu, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan pencabutan PPKM. Apakah momentumnya sudah tepat? Iya, kalau kita perhatikan dari beberapa indikator yang tadi juga sudah di-mention, memang kondisi COVID-19 saat ini berada pada tren ataupun kondisi relatif aman gitu ya. Karena kalau tadi kita perhatikan tren seperti ketersediaan BOR, kemudian juga angka positivity rate, kemudian juga angka kematian itu semua berada di bawah standar WHO. Jadi menurut saya ini momentum sudah tepat ketika pemerintah melakukannya saat ini. Nah, hanya saja memang kalau kita perhatikan dan juga kita perlu antisipasi gitu ya. Kalau mengacu kepada negara-negara lain yang sebenarnya juga sudah menempuh kebijakan yang relatif mirip, itu beberapa negara ketika melakukan pelonggaran itu ada sedikit tren peningkatan gitu ya. Nah, ini yang kemudian menurut saya dalam konteks pencabutan kebijakan PPKM ini yang perlu diantisipasi nantinya ya. Jangan sampai kemudian kebijakan ini berjalan, kemudian angka kemudian naik dan kita tidak sigap. Nah, menurut saya itu yang kemudian perlu diperhatikan. Tetapi kalau melihat momentum saat ini sebenarnya memang kita berada dalam tren yang relatif bagus, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 yang kita sudah alami kurang lebih di 3 tahun ke belakang. Oke, pemerintah juga mengklaim begitu ya melalui Presiden Joko Widodo bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir semakin terkendali. Apakah kemudian ini bisa menjadi dasar bahwa kebijakan gas dan rem penanganan COVID-19 di Indonesia
kita katakan cukup baik dan pemerintah mampu mengendalikan COVID-19 di Indonesia beberapa bulan kemarin terutama? Ya, sebenarnya kalau baik itu relatif, tetapi kalau ukurannya kita pilah gitu ya, memang ada yang kemudian kita perlu apresiasi, tapi ada juga yang kemudian perlu kita evaluasi. Misalnya kalau kita lihat dari ukuran pemulihan ekonomi, saya pikir pemerintah cukup baik dalam konteks tadi ya gas and rem, karena kita melihat semenjak kita dihantam COVID-19 di 2020 kemarin, ada tren pemulihan ekonomi yang terjadi di tahun 2020, 2021 hingga di tahun lalu 2022. Saya kira kebijakan ini yang kemudian terlihat ya dari angka pertumbuhan ekonomi kita, dan angka pertumbuhan ekonomi kita terutama di tahun lalu secara kuartalan itu relatif tinggi gitu ya, bahkan angka pertumbuhan itu merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, dan kita juga melihat apresiasi yang juga disampaikan kepada pemerintah karena bisa menjalankan itu tadi kebijakan gas dan rem untuk penanganan COVID-19. Namun dari sisi evaluasinya kita juga lihat misalnya di tahun 2021 misalnya kebijakan gas dan rem itu tidak begitu berhasil ya dalam konteks munculnya varian baru dan akhirnya meledak di Indonesia. Ketika kita ingat gitu ya di tahun 2021 periode Mei sampai dengan Juli muncul varian Delta, kemudian angka penyebarannya sangat tinggi gitu ya, dan angka kematian juga sangat tinggi. Inilah yang kemudian menjadi salah satu evaluasi, dan kita bersyukur pemerintah bisa mengambil lesson learn ya dari penyebaran di 2021, karena ketika muncul varian baru lagi di awal 2022 Omicron itu saya melihatnya penanganan dari pandeminya sudah jauh lebih baik dibandingkan ketika varian Delta muncul. Jadi ada yang perlu diapresiasi, tapi juga perlu ada yang dievaluasi dari penanganan ataupun kebijakan gas dan rem pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi dua sisi, apresiasi dan juga dievaluasi begitu bagaimana kemudian kebijakan gas dan rem yang sudah dilakukan. Tapi pencabutan PPKM ini sendiri Pak Yusuf, apakah kemudian membawa angin segar bagi perekonomian nasional? Iya, kalau kita lihat sekali lagi ukurannya evaluasi di tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, ketika pemerintah melakukan pelonggaran mobilitas aktivitas masyarakat, itu ada tren dari pemulihan ekonomi yang terjadi gitu ya. Misalnya di tahun 2021, di awal 2021 ketika pemerintah mulai melonggarkan itu tren pertumbuhan ekonominya jauh mengalami peningkatan. Begitupun juga ketika pemerintah melakukan pelonggaran di tahun lalu ya di 2022, aktivitas dari perekonomian itu juga sudah mengalami peningkatan, sehingga dengan kebijakan ataupun ditariknya kebijakan PPKM ini tentu akan berdampak positif terhadap aktivitas perekonomian, pemulihan perekonomian nasional. Dan ada sektor-sektor yang memang dia sangat bergantung terhadap mobilitas perjalanan dari masyarakat gitu ya, sehingga meskipun pemerintah sudah secara bertahap ya melakukan pelonggaran dari tahun 2021 hingga tahun lalu, tetapi tetap bahwa kebijakan penarikan PPKM di akhir tahun kemarin itu akan berdampak positif terhadap kelanjutan proses pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2023 ini. Oke, diyakini akan menjadi stimulan begitu ya untuk proses pemulihan ekonomi nasional di tahun 2023. Lantas sektor apa saja yang kemudian nanti akan mengalami lonjakan pasca pencabutan PPKM ini dan bagaimana kemudian proyeksi dari kontribusi perekonomian pasca dicabutnya PPKM? Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita kali ini terkait dengan pencabutan PPKM, saya akan ajak Anda melihat beberapa informasi dalam grafis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, ini terkait dengan situasi COVID-19 di Indonesia per 31 Desember 2022, di mana terpantau 6.719.815 kasus konfirmasi, bertambah 488 kasus. Kemudian kasus sembuh 6,54 juta, naik 4.200.
Kemudian spesimen yang telah diuji 25.226, kemudian 1.877 suspek, dan kasus aktif 9.871, kasus meninggal dunia 160.612 atau naik 19 kasus. Dan kita ke grafis berikutnya, ini terkait dengan pergerakan inflasi Desember 2021 hingga November 2022. Desember 2021 1,87%, kemudian di tahun 2022 kita tahu inflasi bergerak naik dari waktu ke waktu, di mana pada Januari 2,18%, kemudian terus merangkak naik di Mei 3,47%, Juli kembali naik ke 4,35% dan bahkan menyentuh level yang cukup tinggi pada September 2022 di 5,95%, kemudian sedikit melandai ke 5,71% dan juga 5,42% pada November 2022. Dari inflasi kita bergeser ke nilai ekspor Indonesia per November 2022 di mana ini terpantau 24 miliar dolar Amerika Serikat, cenderung lebih rendah dari Oktober 2022 24,73 miliar, kemudian di November 2021 22,65 miliar dolar. Sementara nilai impor per November 2022 mencapai 18,96 miliar dolar, kemudian Oktober 2022 19,14 miliar dolar, dan November 2021 nilai impor 19,33 miliar dolar Amerika. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali diskusi pagi hari ini bersama dengan Yusuf Randy Manilet selaku peneliti ekonomi KOR Indonesia. Pak Yusuf, pemerintah menyatakan penerapan protokol kesehatan seperti pengenaan masker dan juga tes antigen atau tes COVID-19 tetap diberlakukan. Apakah ini sejalan dengan pencabutan PPKM yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi? Ya, sepertinya masih di mute, Pak Yusuf, mohon maaf. Ya, kalau kita perhatikan dari kebijakan pemerintah sebelum PPKM ini ditarik, pemerintah sebenarnya secara bertahap sudah melakukan pelonggaran, tetapi di saat yang bersamaan masih mempersyaratkan ya beberapa persyaratan ketika ingin melakukan perjalanan gitu ya, termasuk di dalamnya kewajiban untuk menggunakan masker, kemudian harus mengikuti ataupun disuntik vaksin minimal 2 kali dan harus ada booster gitu ya, sehingga sebenarnya kebijakan ini masih selaras ya, artinya pelonggaran ini di saat yang bersamaan pemerintah juga masih memperlakukan persyaratan itu, saya pikir masih akan relatif diterima atau tidak terlalu berdampak terhadap perekonomian ataupun dari pelonggaran ini. Oke, tidak terlalu berdampak karena memang ini ditujukan untuk kesehatan begitu ya. Pemerintah mengklaim hal ini untuk kesehatan sehingga akhirnya diyakini tidak berdampak terhadap aktivitas ekonomi sendiri. Lantas sektor usaha apa saja, Pak Yusuf, yang diproyeksikan akan melompat setelah pencabutan PPKM ini? Ya, saya kira beberapa sektor mempunyai peluang untuk berdampak positif semenjak ditariknya kebijakan PPKM ini. Tetapi yang saya lihat salah satu sektor yang sangat potensial untuk tumbuh itu adalah sektor pariwisata. Karena kalau kita perhatikan dari kebijakan pelonggaran PPKM yang sebenarnya sudah dijalankan pemerintah beberapa bulan yang lalu, ketika pemerintah melakukan pelonggaran, itu ada semacam tren peningkatan kunjungan ya wisatawan, terutama di daerah-daerah wisata gitu ya, sehingga dengan ditariknya kebijakan PPKM ini akan menguntungkan sektor pariwisata dan juga sektor-sektor yang mengikut dengannya. Apa saja itu, seperti misalnya sektor transportasi, kemudian juga sektor makanan minuman. Ini kan dua sektor yang sebenarnya berkaitan dengan sektor pariwisata. Jadi dengan lebih leluasanya ya pergerakan wisatawan, saya pikir ini akan menjadi stimulan positif bagi sektor pariwisata dan sektor-sektor yang mengikutinya gitu. Dan saya pikir ini juga kabar yang baik karena kita tahu semenjak COVID-19 sektor pariwisata ini adalah salah satu sektor yang proses pemulihannya itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ketika sektor-sektor lain sudah mulai pulih,
memasuki ataupun kinerjanya sudah kembali kepada level pra-pandemi, sektor pariwisata ini masih tertatih-tatih untuk pulih ke level yang yang oke gitu ya. Sehingga dengan pelonggaran PPKM ini, ditariknya kebijakan PPKM ini, sektor pariwisata adalah sektor yang kemudian berpotensi diuntungkan gitu ya, dan akan meningkat kinerjanya. Oke, sektor pariwisata dan juga sektor yang melingkupinya begitu ya, untuk kemudian merasakan efek positif dari pencabutan PPKM. Lantas proyeksinya berapa besar sebetulnya Pak Yusuf kontribusi pencabutan PPKM terhadap laju ekonomi nasional di tahun ini? Ya, kalau kita melihat PPKM ini kan membatasi aktivitas masyarakat, mobilitas. Nah, dengan ditariknya kebijakan PPKM ini, saya pikir ini tentu akan berdampak cukup signifikan gitu ya. Karena sebenarnya sebelum kebijakan ini ditarik pun pelonggaran itu sudah sedikit demi sedikit dilakukan pemerintah, sehingga berkontribusi terhadap proses pemulihan ekonomi. Makanya kalau kita lihat atau ukur dari pertumbuhan ekonomi, misalnya di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kita di kisaran 3%, kemudian di 2022 ini pertumbuhan ekonomi kita diproyeksikan berada di angka 5%. Nah, saya pikir dengan pelonggaran ini, dengan ditariknya kebijakan PPKM ini, pertumbuhan ekonomi kita berpotensi tumbuh lebih baik lah setidaknya dibandingkan proyeksi pertumbuhan di tahun 2022. Jadi kalau berbicara signifikan, menurut saya itu tadi, karena ada sektor-sektor yang akan terkena dampak positif dari penarikan kebijakan ini, maka tentu kontribusi terhadap GDP-nya juga akan mengalami peningkatan. Oke, dicabutnya PPKM tapi harus tetap diimbangi dengan sejumlah insentif yang seperti yang diberikan pemerintah pada saat pandemi atau tidak Pak Yusuf? Ya, saya pikir kalau kita bicara konteks terutama di tahun ini ya, 2023, saya melihatnya kita berada masih pada tahun transisi pemulihan ekonomi. Jadi karena kita masih berada di tahun transisi pemulihan ekonomi, maka beberapa insentif masih diperlukan untuk menunjang tidak hanya kegiatan ataupun aktivitas masyarakat, tetapi juga aktivitas industri ataupun lapangan usaha. Tadi saya singgung sektor pariwisata merupakan sektor yang proses pemulihannya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan sektor yang lain. Maka seiring dengan ditariknya kebijakan PPKM ini, insentif untuk sektor pariwisata menurut saya juga bisa menjadi salah satu pilihan yang kemudian bisa diberikan oleh pemerintah, terutama di tahun 2023 ini. Selain sektor pariwisata, tentu kita juga perlu menyasar sektor-sektor yang punya efek multiplier pengganda gitu ya ke perekonomian yang besar, misalnya industri manufaktur. Jadi insentif, termasuk di dalamnya insentif pajak di tahun transisi pemulihan ekonomi setelah kebijakan PPKM ini ditarik tentu masih diperlukan. Bagi masyarakat sendiri, bantuan sosial kemudian mendorong mereka untuk bisa masuk ke lapangan kerja kembali, itu beberapa insentif yang kemudian juga diperlukan gitu ya untuk mereka dari pemerintah dari proses ditariknya kebijakan PPKM ini. Jadi memang kita masih membutuhkan insentif untuk proses transisi pemulihan ekonomi di 2023 ini. Oke, jadi memang masih sebagai opsi bisa saja dijalankan atau diberikan oleh pemerintah begitu ya insentifnya sebagai dorongan juga bagi pemulihan perekonomian nasional. Pak Yusuf, tidak hanya pencabutan PPKM saja begitu ya, pemerintah dan dunia usaha juga masih memperhatikan laju inflasi di dalam negeri. Apakah di tahun 2023 inflasi masih menjadi momok bagi perekonomian? Ya, kalau kita perhatikan saat ini tren inflasi masih berada ya pada tren yang relatif tinggi, terutama di akhir tahun 2022 kemarin. Diproyeksikan justru inflasi akan berada di target yang ditentukan oleh pemerintah. Dan di saat yang bersamaan, untuk meredam laju inflasi untuk lebih rendah, itu membutuhkan waktu. Ada time lag ya. Sampai dengan inflasi benar-benar kembali kepada level yang rendah. Sehingga menurut saya di tahun ini potensi angka inflasi tinggi itu relatif masih akan terjadi.
meski demikian tidak seperti tahun 2022. Di tahun ini mungkin peningkatan atau angka inflasi yang relatif tinggi ini kemungkinan akan terjadi di awal-awal ya, di awal tahun 2023. Nah, seiring dengan pemerintah menjalankan kebijakan misalnya meningkatkan suku bunga acuan, kemudian juga meredam harga pangan gitu ya, mempersiapkan suplai untuk pangan-pangan strategis, memang ini akan secara bertahap akan meredam laju inflasi. Nah, tetapi juga yang juga perlu diantisipasi beberapa kebijakan dari pemerintah seperti misalnya kebijakan kenaikan tarif ya, seperti misalnya tarif cukai rokok gitu. Kemudian juga ada kebijakan kalau seandainya jadi kebijakan untuk menaikkan beberapa biaya transportasi, itu juga berpotensi meningkatkan laju inflasi. Jadi untuk potensi tetap tinggi itu masih ada, tetapi saya pikir laju peningkatannya akan lebih rendah gitu ya jika dibandingkan dengan tahun 2022. Oke, akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 lajunya sendiri, meskipun memang potensi untuk tinggi dari sisi inflasi masih ada. Tapi apakah kemudian ada hal-hal yang harus diantisipasi mumpung baru awal tahun nih Pak Yusuf, untuk kemudian inflasinya mungkin tidak lebih tinggi dari 5%, karena bahkan di awal Januari ini saja kita masih menantikan data inflasi per Desember lalu. Ya, tentu kita perlu melihat ya angka ataupun faktor yang menjadi penyebab kenapa inflasi di tahun lalu itu mengalami peningkatan. Ada faktor-faktor yang memang istilahnya disumbang oleh global gitu ya, seperti misalnya kenaikan harga minyak. Karena kita tahu sendiri bahwa ketidakpastian geopolitik mendorong harga beberapa komoditas termasuk di dalamnya minyak itu mengalami peningkatan, dan itu akhirnya juga ikut berdampak ke Indonesia. Nah, tetapi ada juga faktor yang disebabkan ataupun berasal dari domestik. Misalnya kalau kita ingat di awal tahun 2022 itu ada kenaikan harga minyak goreng. Nah, tentu faktor-faktor yang berasal dari domestik ini yang kemudian perlu diantisipasi pemerintah, terutama ketersediaan ya, atau supply dari barang-barang pangan strategis. Karena barang-barang pangan strategis inilah yang secara sumbangsi terhadap angka inflasi itu relatif besar, sehingga ketika ingin menjaga ataupun menekan laju inflasi itu untuk tidak tumbuh tinggi, maka pangan strategis inilah yang kemudian perlu diperhatikan bagaimana distribusinya, ketersediaannya, kemudian dicocokkan dengan misalnya panen raya misalnya, dan kebijakan ataupun strategi yang lain, sehingga ketika inflasi untuk harga pangan strategis ini bisa diantisipasi sejak awal, pemerintah punya ruang yang relatif besar untuk mengatur ataupun menjaga inflasi berada di level yang diinginkan oleh pemerintah di tahun ini. Oke, karena tadi memang juga akhirnya langkah-langkah lain sudah dilakukan terutama oleh otoritas moneter begitu ya, untuk kemudian menaikkan suku bunga acuan, meskipun kita harapkan tetap bisa menjaga laju perekonomian nasional. Mungkin terakhir singkat saja Pak Yusuf, sekali lagi proyeksi laju ekonomi Indonesia di tahun 2023. Ya, kalau kami melihatnya sebenarnya potensi untuk tumbuh di angka 5%, di kisaran 5,1 itu masih relatif ada gitu ya. Artinya memang dia masih berada pada level pertumbuhan positif. Namun di saat bersamaan dalam proyeksi kami juga meletakkan batas bawah untuk proyeksi tahun ini juga berada di 4,5. Kenapa 4,5? Karena ada faktor-faktor yang meskipun kecil itu juga perlu diantisipasi, termasuk di dalamnya faktor dari global ya, ketidakpastian global. Namun secara umum kami melihat di tahun 2023 potensi pemulihan ekonomi yang lebih baik dibandingkan tahun 2022 itu masih relatif lebih besar untuk terjadi. Oke, potensi pemulihan ekonomi yang lebih baik berpotensi terjadi di tahun 2023, meskipun tadi sejumlah faktor masih harus diantisipasi utamanya oleh pemerintah ataupun regulator. Pak Yusuf, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami kali ini di Market Review. Sehat selalu untuk Anda dan sampai jumpa.